Baik, sahabat Inspirator Muda Indonesia, dimanapun berada, saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fili Sakti, di channel Inspirator Muda Indonesia. Pada kali ini saya akan merangkum ya hasil dari konversi pers penyelenggara penerimaan mahasiswa baru di tahun 2024, di mana banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat penting, yang mana teman-teman calon mahasiswa baru yang sekarang kelas 12, siswa-siswi yang sekarang kelas 12 harus mengetahui perubahan yang terjadi pada seleksi nasional baik SNBP maupun SNBT di tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui, jalur masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada tiga. Yang pertama SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Yang kedua SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes, yang tesnya disebut dengan OTBK. Dan ketiga adalah seleksi mandiri. Nah, terkait kotanya, SNBP, SNBT, sama mandiri di tahun 2024 itu tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk SNBP itu minimumnya 20%, terus maks kota untuk SNBT itu minimumnya 40%, dan untuk mandiri itu maksimumnya 30%. Itu untuk PTN yang tidak tergabung dalam badan hukum. Tapi untuk PTN BH itu minimum untuk SNBT itu 30%, dan seleksi mandiri itu maksimum 50% ya. Jadi sahabat Inspirator Muda Indonesia, itu terkait kotanya tidak ada perubahan. Terus yang kedua terkait ketentuan tambahan. Pada tahun 2023 itu ketentuannya seperti ini. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP tahun 2024 dan SNBP tahun 2023 dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN 2022 tidak bisa mendaftar SNBT di tahun 2024. Ini ketentuan yang lama, nggak ada perubahan. Jadi siswa yang lolos SNBP itu tidak bisa ikut SNBT di tahun 2024. Nah, tapi ini ada tambahan sahabat Inspirator Muda Indonesia, karena di tahun 2023 kemarin siswa yang lolos SNBP itu masih bisa ikut jalur mandiri ya, bisa nggak diambil ya. Tapi untuk di tahun 2024 ini, siswa yang dinyatakan lolos SNBP tahun 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Jadi ini perubahannya, siswa yang sudah dinyatakan lolos SNBP baik pilihan pertama atau pilihan kedua itu tidak boleh mendaftar lagi untuk jalur mandiri. Kalau sebelumnya itu hanya tidak boleh jalur OTBK. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh penyelenggara kemarin itu faktor berkeadilan. Karena siswa yang sudah lulus SNBP ini kotanya, kalau misalkan nanti ikut mandiri ada kursi kosong yang harusnya itu diambil oleh siswa yang di bawahnya, seperti itu. Untuk selanjutnya, pilihan program studi SNBP. Setiap siswa yang eligible diizinkan untuk memilih program studi di PTN. Nah, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi untuk SNBP ini program yang bisa diambil hanya 2 ya, maksimal di 1 PTN atau di 2 PTN. Jika memilih 2 program, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA asalnya. Jadi kalau misalkan saya di Jawa Timur, salah satu dari perguruan tinggi yang diambil itu harus di Jawa Timur. Yang pilihan kedua bebas di seluruh Indonesia, boleh di Papua, boleh di Bali, atau misalkan di mana, di Jawa Barat, atau misalkan di Sumatera dan sebagainya. Jika memilih satu program, dapat memilih PTN yang berada di luar provinsi manapun. Kalau misalkan pilih satu program, boleh pilih di seluruh Indonesia. Baik, untuk selanjutnya ketentuan umum. Di sini hampir sama dengan tahun 2023, tidak ada perubahan, di mana hasil UTBK 2024 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT di tahun 2024. Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024. Ini ketentuan umum yang sama dengan seperti sebelumnya. Nah, ini ketentuan tambahannya untuk SNBT ya.
Ini peraturan yang sebelumnya. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi SNBP 2024, SNBP 2023 atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri 2022 tidak dapat mengikuti SNBT di tahun 2024. Nah, terus yang kedua, ini samalah dengan yang tahun kemarin. Siswa ini yang kedua, siswa yang dinyatakan lulus seleksi nasional SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi mandiri di manapun ya. Siswa yang sudah lolos SNBP itu wajib diambil, karena kalau tidak diambil, pertama sudah tidak bisa ikut SNBT, yang kedua sudah tidak bisa ikut mandiri. Artinya kalau teman-teman tidak mengambil entah itu jurusan yang kedua, pilihan yang kedua, maka dipastikan teman-teman nggak bisa masuk PTN. Makanya hati-hati dalam mengambil sebuah pilihan. Yang ketiga, peserta yang dinyatakan lolos melalui jalur SNBT 2024 dan telah daftar ulang atau registrasi di PTN yang dituju tidak dapat diterima pada seleksi jalur mandiri tahun 2024 di PTN manapun. Nah, ini yang tambahan yang terbaru. Jadi siswa yang diterima SNBT ya, baik pilihan 1, 2, 3, 4 karena kota untuk SNBT ini boleh memilih sampai 4 program studi ya, yaitu termasuk S1 sama vokasi dan di 4 ya. Kalau misalkan diterima di salah satu pilihan yang teman-teman ambil ketika SNBT dan telah daftar ulang, maka otomatis sudah tidak bisa daftar mandiri. Nah, gimana caranya kalau diterima SNBT supaya tetap bisa ikut mandiri? Ya udah, teman-teman gak usah daftar ulang aja. Tapi risikonya kalau tidak diterima di mandiri, teman-teman risikonya apa? Risikonya tidak dapat PTN. Jadi harus benar-benar berpikir lagi teman-teman kondisi terbaiknya seperti apa. Kalau misalkan sudah keterima, enaknya seperti apa. Kalau misalkan sudah keterima nih, ternyata teman-teman milih 4 pilihan, ternyata diterima pilihan keempat dan tidak diambil dan teman-teman tidak mau ngambil, ya sudah, tidak usah daftar ulang biar bisa ikut seleksi mandiri. Di sini keterangannya dan sudah daftar ulang seperti itu. Terus untuk selanjutnya persyaratan dan ketentuan UTBK SNBT 2024 ini sama lah dengan yang tahun kemarin terkait batas usia, maksimalnya usianya itu 22 tahun. Terus yang kedua, kalau misalkan paket C itu juga maksimalnya 22 tahun dan membayar biaya UTBK. Nah, berapa biaya UTBK-nya? 200.000 ya, karena disubsidi oleh pemerintah. Apa aja materinya? Jadi terkait materi sama aja dengan tahun yang 2023, di mana ada tes potensi skolastik ya, terus ada matematika penalaran dan ada literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi pada tahun 2024 ini ada esainya, ada isian singkatnya, tapi tidak karena ini pakai UTBK tidak perlu caranya, misalkan titik-titik jawabannya 9 atau misalkan 6. Artinya apa? Mungkin ini untuk menghindari teman-teman yang asal nebak dan lain sebagainya seperti itu. Jadi modifikasinya dibuat di antara soal-soal itu ada yang bukan pilihan ganda atau isian singkat. Terus untuk selanjutnya, ini yang paling penting juga teman-teman sekalian. Untuk SNBT tahun 2023 kemarin, maksimal pilihan itu hanya 2 ya, 2, tapi sekarang digabung dengan penyelenggara vokasi ya. Atau kenapa digabung? Pertama karena vokasi ini memang secara peminat itu cukup rendah peminatnya, sehingga harapannya dengan persaingan UTBK yang sekian banyak, hampir 1 juta siswa, harapannya vokasi ini menjadi solusi bagi teman-teman yang memang ingin melanjutkan vokasi biar menjadi pilihan opsi yang terbaik juga. Nah, sehingga konsep pemilihannya itu teman-teman, kalau misalkan milih 1 program, maka boleh milih S1, boleh milih vokasi ya. Kalau misalkan pilih 2 program, berarti boleh milih dua-duanya itu sarjana, atau 1 diantaranya itu sarjana dan 1 vokasi boleh. Kalau misalkan ngisi 3 program, boleh dua-duanya ini sarjana, 1-nya harus vokasi.
atau dua-duanya vokasi, salah satunya lagi sarjana. Kalau misalkan pilih 4 berarti 2 harus sarjana, 2 harus vokasi. Nah, pilihan urutan itu menandakan prioritas mana yang teman-teman inginkan. Misalkan pilihan 1 vokasi, ya udah berarti prioritasnya vokasi, nggak mungkin keterima pilihan 4 seperti itu. Tapi ingat sekali lagi teman-teman, kalau misalkan ngisi 1 sampai 4 dan diterima dan teman-teman daftar ulang, berarti sudah tertutup mandiri buat teman-teman semuanya. Jadi hati-hati dalam memilih jurusan. Kalau misalkan emang fokusnya mau di mandiri, ya sudah pilihan 1, pilihan 2 sesuai dengan keinginannya. Misalkan nggak keterima, kita berjuang di mandiri. Tapi kalau misalkan teman-teman mencari aman, walaupun D3 mau diambil, ya sudah isi aja semuanya seperti itu. Itu perubahan-perubahan terkait sistem masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2024. Baik, untuk jadwal OTBK sendiri itu di tahun 2024 itu teman-teman harus perhatikan ya. Yang pertama, pendaftaran UTBK SNBT itu 21 Maret sampai 5 April. Pelaksanaan UTBK gelombang 1 itu 30 April sampai 7 Mei 2023. Kemudian pelaksanaan OTBK gelombang 2 14 Mei sampai 20 Mei. Pengumuman hasil SNBT 30 Juni. Masa unduh sertifikat OTBK 17 Juni sampai 31 Juli. Nah, jadi teman-teman itu perhatikan jadwalnya jangan sampai kelewat dan persiapkan sebaik mungkin mulai dari sekarang ya. Karena sistemnya semakin ketat, seleksinya semakin ketat juga karena ada soal yang bentuknya esai seperti itu. Mungkin itu aja sahabat Inspektur Muda Indonesia untuk siswa-siswi yang saat ini kelas 12. Persiapkan dengan baik, belajar dengan tekun, latihan soal yang banyak. Harapannya kalian bisa lolos SNBP atau SNBT. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, silakan komen di kolom komentar. Kami akan menjawabnya sesuai dengan waktu yang tersedia. Saya Afri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.